Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, kembali kita ketemu dengan Lilin Tua. Bahas masalah freshwater generator part 2. Part 1 kemarin sudah tentang pembuatan air tawar, metode penyulingan pada tekanan tinggi. Freshwater distiller tekanan tinggi. Oke, sekarang kita ngomong freshwater distiller tekanan rendah. Kalau freshwater tekanan tinggi itu maksudnya penguapannya dilakukan pada tekanan di atas 1 atmosfer. Ingat, berarti kita membutuhkan media penguap yang suhunya lebih dari 100 derajat Celcius, berarti kita butuh ketel uap, boiler. Sementara yang akan kita hadapi ini nanti, tekanan rendah. Tekanan rendah itu tidak membutuhkan suhu tinggi, tapi dengan persyaratan tekanannya harus di bawah 1 atmosfer. Makin rendah tekanannya, makin rendah suhu yang dibutuhkan untuk menguapkannya. Oleh karena itu, kalau di sana kemarin kita ngomong tentang ketel uap, di sini kita ngomong alat untuk membuat vakum, yaitu ejector. Sudah kita pelajari ejector di video-video sebelumnya. Dicoba lagi, dilihat, ejector adalah alat atau pompa vakum yang tidak berdasarkan sesuatu yang berputar atau bergerak di dalamnya, tapi berdasarkan kevakuman. Ya, ada cairan yang bertekanan tinggi, di throttle, dicekik, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kalau V1-nya 0 karena tercekik kecepatan 1, maka seberapapun kecepatan 2, setinggi berapapun kecepatan 2, karena hasilnya harus 0, maka tekanan keluar harus 0, maka vakum. Vakum inilah yang dipergunakan nanti untuk memvakumkan apapun. Dia bisa berbentuk pompa vakum, bisa berbentuk untuk pengisapan. Ya, kita lihat di sini. Sistem mesin induk pendingin mesin induk freshwater generator tekanan rendah. Anda lihat mesin induk kemarin waktu kita ngomong tentang heat balance, ada satu kerugian, salah satunya adalah kerugian panas yang disebabkan atau yang terikut oleh air pendingin. Ada radiasi, ada gas buang, ada pendingin. Yang radiasi ditutup dengan isolator yang bagus. Kemudian yang gas buang dimanfaatkan untuk memutar turbocharge. Sisanya masih tinggi dipakai untuk membuat uap di exhaust gas boiler. Nah, ini juga demikian. Daripada panas air pendingin yang keluar dari motor induk ini dibuang ke laut lewat kondensor, lewat cooler, alangkah sayangnya masih ada 50-an, 65, 70, bahkan ada yang 80 derajat Celcius. Kalau cuma dibuang percuma, sayang. Dari sisi mesin induknya tetap dia kerugian, tapi dari sisi instalasi kapal perlu dimanfaatkan. Ya, panas itu masih tinggi,
Tadi kita sudah menyinggung pada vakum 99%, air sudah mampu menguap, hanya membutuhkan panas yang bersuhu kurang lebih 50-50 derajat Celcius. 50-55 derajat Celcius. Itu terpenuhi. Kenapa? Air yang keluar dari air pendingin yang keluar dari mesin induk, ada yang 65, ada yang lebih, ada yang 70, ada yang 80, tergantung. Ya, kita lihat. Mesin induk perlu didinginkan oleh air tawar. Air tawar tersebut setelah panas didinginkan di main fresh water cooler. Supaya main fresh water cooler berfungsi, maka harus disiapkan media pendinginnya, yaitu air laut. Air laut mendinginkan cooler, mendinginkan air tawar di cooler ini dengan cara mengambil panasnya, terus dibuang ke laut. Ya, air tawar yang sudah didinginkan oleh pompa air tawar sirkulasi pendingin mesin induk, ya, disirkulasikan melalui fresh water cooling pump. Air yang sudah didinginkan dari cooler ini masuk silinder blok, kemudian masuk silinder head, ya, baru keluar kembali ke cooler. Panasnya yang bersuhu tinggi sayang sekali dibuang ke laut via fresh water cooler. Nah, untuk itu, sebagaimana juga yang kerugian panas di gas buang dipakai untuk muter turbocharge dan bikin uap di exhaust gas spoiler, ini dimanfaatkan untuk membuat air tawar dari air laut tekanan rendah yang cuma membutuhkan tekanan suhu 50-55 derajat Celcius, dengan catatan alat itu atau peristiwa itu bisa terjadi kalau vakum, tekanannya vakum sekitar 99%. Ya, kita siapkan fresh water generator, fresh water distiller tekanan rendah. Ada kondensornya, ada evaporatornya. Tapi ini kompak, tidak terpisah seperti saya menerangkan fresh water tekanan tinggi kemarin. Ada evaporatornya tersendiri, nguap dibawa ke kondensornya sendiri, sehingga hasilnya namanya kondensat karena keluar dari kondensor. Kalau ini nanti hasilnya karena satu rumah, hasil dari peristiwa penyulingan, yaitu penguapan dilanjutkan dengan pengembunan, maka hasilnya disebut air distilat atau distillate water. Demikian juga nanti pompanya, ya. Oke, kita sudah siap, maka sekarang kita siapkan kondensornya dulu, ya, dengan kita isi air. Ya, kita isi air laut. Berarti kondensornya sudah siap kita pergunakan. Langkah kedua, kita siapkan sistem atau ruangan fresh water generator tersebut, fresh water distiller tersebut vakum. Maka kita siapkan air ejector. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kita paham jelaskan, bekerjanya ejector, pompa ejector, dikasih tekanan cairan bertekanan, kemudian di throttle, maka di ujung throttle itu terjadi kevakuman. Vakum itu kemudian disalurkan, dihubungkan dengan ruangan yang mau divakumkan. Maka ruangan itu akan terhisap oleh kevakuman ejector. Ya, dimasukkan sini, kemudian dihubungkan dengan ruangan. Maka sekarang ruangan di dalam fresh water generator vakum, yang bisa dilihat di vakumeternya. Oke, kondensor sudah, vakumnya sudah, kita isi sekarang evaporatornya. Kita isi evaporatornya sebagaimana tadi kita ngisi untuk yang tekanan tinggi. Nah, evaporator sudah terisi, maka agar terjaga tidak terjadi pabrik garam di dalam evaporator setelah nanti ada terjadi penguapan, maka kita siapkan sirkulasi air lautnya, air garamnya dengan menggunakan
pompa Brin ya. Kalau kemarin kita menggunakan pompa Brin pompa yang sesungguhnya, sekarang kita menggunakan ejektor yang berfungsi sebagai pompa. Yaitu kevakuman dari ejektor ini dihubungkan dengan evaporator, maka air laut akan tertarik oleh kevakuman Brin ejektor. Kita siapkan Brin ejektor. Seperti air ejektor, kita masukkan air bertekanan. Maka sekarang Brin ejektormu sudah terjadi kevakuman di ujung nozzle. Ya, di throttle, di situ kevakuman, ruang vakumnya dihubungkan dengan evaporator, maka evaporator cairannya, air Brinnya akan terhisap ke. Dengan demikian, freshwater generator tekanan rendahmu, freshwater distiller tekanan rendahmu, sudah siap melakukan pembuatan air tawar dari air laut bertekanan rendah. Karena evaporatornya sudah terisi dan bertekanan vakum. Maka air tawar yang pendingin yang keluar dari mesin induk, yang harusnya masuk ke cooler, kita alirkan sekarang ke evaporator. Kita alirkan ke evaporator. Maka dengan demikian, fungsi cooler tidak ada. Fungsi cooler kita gantikan dengan evaporator. Kalau tadinya panasnya air laut, panasnya air pendingin mesin induk diambil oleh air laut di cooler, kemudian dibuang ke air laut, sekarang panasnya air tawar pendingin mesin induk diambil oleh evaporator di dalam rangka menguapkan air laut. Ya, bisa menguap pada suhu yang rendah karena vakum. Setelah menguap, uapnya melalui demister, ya, kemudian menyinggung daerah pendingin di kondensor, terjadilah peristiwa kondensasi, ya. Jadi setelah sana terjadi peristiwa kondensasi, ya, terjadilah cairan. Karena cairannya, walaupun ini dari kondensasi, tapi satu rumah dengan penguapan, maka diklaim disebut air tersebut adalah air distilat, hasil dari distilasi. Walaupun sebetulnya sama saja, sehingga pompanya pun disebut pompa distilat. Ya, pompa distilat yang mengisap atau mengambil air distilat hasil distilasi tersebut ke tangki air tawar. Sebagaimana yang di freshwater distiller tekanan tinggi, maka di freshwater tekanan rendah ini pun dipasang alat pendeteksi kandungan garam kalau masih ada, yaitu salinometer. Nah, dengan salinometer ini air akan diseleksi, dimonitor, dideteksi. Kalau memang terdeteksi mengandung lebih dari 15 ppm, maka akan diaktifkan alarm dan perubahan pengaturan posisi keran 3 jalan atau 3-way cock. Nah, selain alarm, mengatur yang ke tangki ditutup, yang ke got dibuka lagi. Inilah yang disebut freshwater distiller tekanan rendah. Ya, freshwater distiller tekanan rendah. Nah, ini kita dihadapkan pada satu alat. Alat apakah gerangan ini? Kalau kita lihat di situ ada kondensat phase, nest, ya, koil kondensor, kemudian yang di bawah ada heater nest, koil pemanas, ada demister. Jelas ini adalah freshwater distiller. Hanya pertanyaannya, ini freshwater tekanan tinggi atau freshwater tekanan rendah? Dari data gambar
akan ada kelihatan di sana ada air suction. Berarti itu bisa dihubungkan dengan ejector, pompa vakum. Di bawah ada dua kemungkinan. Ada bisa menggunakan jaket water inlet, ada bisa menggunakan alternatif steam. Berarti apa? Alat ini, distiller ini, freshwater distiller ini bisa digunakan untuk freshwater distiller tekanan tinggi dan freshwater tekanan rendah. Ya, nah ini satu gambar lagi yang merupakan aplikasi di kapal. Di sana terlihat ada mesin induk, di ujung sana terlihat vakum, ejector, kemudian di tengah agak ke pinggir ada freshwater generator, yang di bawah ada cooler, ya. Di atas yang bergaris hitam itu adalah air tawar hasil dari distilasi, ya. Air pendingin yang keluar dari mesin induk, yang mestinya lewat cooler, dilewatkan ke evaporator. Ya. Untuk apa? Dipergunakan sebagai media penguap. Air lautnya sendiri dimasukkan baik ke evaporator maupun ke kondensor, di mana ruangannya, baik ruangan, kalau tadi kita ngomong satu pipa, kalau ini dua saluran, saluran atas dan saluran bawah sama-sama diisep di satu ejector, ya, keluar. Setelah dia vakum, dialirkan air tawar pendingin mesin induk, maka jadilah air destilat yang dengan pompa warna hitam naik ke tangki-tangki air tawar, dan juga di sana kelihatan ada yang namanya salinometer. Oke, inilah dua tipe distiller ditinjau dari tekanannya. Sama-sama menggunakan metode penyulingan, distilasi, maka disebut freshwater distiller. Freshwater distiller mesti freshwater generator. Tapi freshwater generator belum tentu freshwater distiller. Ini semua distilasi. Kita ketemu lagi nanti pada yang sistem osmosis atau perembesan. Ya, mudah-mudahan Anda sudah paham dengan ini. Ada nanti suatu ketika kita ngomong tentang flash evaporator. Apa itu nanti? Ya, kita pahami dulu ini. Nah, besok kita ketemu dengan freshwater generator, metode reverse osmosis freshwater maker. Jumpa dalam keadaan lebih sehat, lebih pintar, dan salam dari lilin tua.